Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan hadirin sekalian, kali ini saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Peran perempuan di masyarakat belum begitu diperhatikan. Umumnya, perempuan dilihat secara fisik, kedudukan, dan status sosial menyebabkan perempuan dalam budaya patriarki dikenal sebagai manusia nomor 2. Sebagaimana dikutip dari jurnal yang berjudul Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat, dituliskan bahwa peran perempuan cukup beragam dinilai dari pekerjaan produktif langsung dan tidak langsung, seperti peran tradisi, peran transisi, peran egalitarian, maupun peran kontemporer. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sekalipun merendahkan salah satu gender. Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sebagai sandaran dan pemimpin keluarganya. Juga diberikan kemampuan dan kewajiban untuk menafkahi dan berani melindungi. Peran serta seorang perempuan dalam membantu kedudukan ekonomi sekalipun, Islam telah memberikan hak untuk perempuan bekerja, mengurus keuangan, aset, juga hak warisannya. Islam melalui Rasulullah SAW dan juga Al-Quran begitu lengkap memberikan arahan dan ajaran untuk semua umat manusia, sehingga sudah sepatutnya antara laki-laki dan perempuan saling mendukung dan memberikan kenyamanan. Bahkan Al-Quran berulang kali menyebutkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan rohani. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan ia seorang mukmin, maka mereka itu akan masuk surga. Dalam surat An-Nisa ayat 125. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sudah diterangkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Terdapat beberapa variabel dalam prinsip-prinsip kesetaraan gender yang telah dikemukakan oleh Profesor Nasaruddin Umar. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 156, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui
Menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Teman-teman dan hadirin sekalian, hidup di negara majemuk dengan keyakinan, suku, dan budaya yang berbeda memang bukan hal mudah. Diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi rasanya masih saja dinilai wajar. Belakangan ini, kesetaraan gender ikut dinilai telah mengingkari peran dan fungsi ilmiah antara laki-laki dan perempuan. Juga anggapan akan tindakan melampaui esensi fitrah manusia, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menolak gerakan feminis tersebut. Feminisme sebagai salah satu bentuk teori kritis mengandung dimensi praksis. Maksudnya, feminisme akan mati dan tidak ada gunanya jika hanya hidup di teks-teks ilmu pengetahuan yang tak diterapkan. Feminisme mengandung dimensi perlawanan yang terang dan anti penindasan dan dominasi patriarki. Untuk melahirkan masyarakat dengan relasi gender yang asli dan setara, feminisme adalah kencah untuk bergerak. Feminisme tak ingin dirinya hanya jadi deretan narasi yang melulu berisikan air mata, keringat, ludah, dan darah perempuan. Lebih dari itu, feminisme ingin agar air mata, keringat, ludah, dan darah perempuan itu tak tampak sia-sia. Ia ingin tumpahan itu tak lagi ada dan semua manusia dapat hidup bersama dengan harmonis dan setara. Dan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa hanya laki-laki yang boleh bekerja, sedangkan perempuan minim kesempatannya. Nyatanya, kesetaraan gender memiliki peran penting bagi pencapaian bisnis. Hal ini didukung oleh hasil riset yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan keberagaman dalam satu perusahaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Rosel mengatakan ada 3 manfaat keberagaman bagi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah mampu menguntungkan pelanggan. Perusahaan berlomba-lomba dalam menciptakan ragam solusi bagi pelanggan. Perspektif berbeda membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk bertumbuh. Yang kedua adalah menguntungkan pegawai. Keragaman yang didukung oleh kebijakan formal dan budaya informal, perusahaan dapat membantu karyawan merasa diterima dan dilibatkan. Hal ini berdampak pada seluruh karyawan lintas divisi, baik yang sudah bergabung di perusahaan, karyawan baru, dan calon karyawan potensial. Lantas, bagaimana caranya membangun kesetaraan gender dalam dunia bekerja? Ada beberapa cara untuk membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang pertama adalah memberikan kesetaraan gaji. Yang kedua, mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Yang ketiga, mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance. Yang keempat, terapkan kebijakan yang tegas terhadap pelecehan di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah beri kesempatan yang sama untuk pemimpin wanita. Diskriminasi gender di tempat kerja dapat dilihat dari masih banyaknya stereotip yang memandang bahwa pemimpin lebih baik dipegang oleh pria. Dihindari hal tersebut dan membangun kesetaraan gender di tempat kerja dengan membuka kesempatan yang lebih tinggi bagi karyawan perempuan.
untuk menjadi pemimpin berdasarkan kelayakan kandidat, bukan dari gender mereka. Teman-teman dan hadirin sekalian, sudah dijelaskan dan sudah diterangkan bahwa dalam dunia pekerjaan penting dan perlu adanya kesetaraan gender. Jika laki-laki bisa bekerja, mengapa perempuan tidak? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda yang melihat video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.